Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Mezila Akrima dengan NIM A1D1211040 dari R002 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Inklusi adalah konsep bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satunya untuk belajar di kelas yang sama. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion yang digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah. Sekolah inklusi adalah sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sekolah ini, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa. Menurut Dharma dan Rushidi pada tahun 2015, ada sedikitnya 6 model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah kelas reguler atau inklusi penuh. Maksudnya adalah anak berkebutuhan khusus di sini belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, model sekolah dengan kelas reguler atau siaster. Jadi, di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal kelas reguler dalam kelompok khusus. Jadi, mereka ada kelompok-kelompoknya di dalam satu satuan kelas reguler. Yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out. Di dalam kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, anak tersebut ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Mungkin ada beberapa pelajaran yang tidak bisa mereka serap di dalam kelas reguler sehingga mereka harus dibawa ke kelas lain untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih intens dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat adalah kelas reguler dengan cluster dan pull out. Di sini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dan dalam kelompok khusus seperti yang sebelumnya. Jadi, dalam waktu-waktu tertentu, mereka ini ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kelas reguler dengan yang ada klasternya ini tentu sangat sesuai untuk kelas-kelas reguler yang di dalamnya ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima adalah kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Di sini, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Namun, dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler. Jadi, ini kebalikannya dari kelas reguler dengan pull out. Atau di pengintegrasian ini, anak ABK-nya belajarnya memang di sekolah reguler, tetapi di dalam mata pelajaran tertentu mereka bergabung. Bisa saja di dalam mata pelajaran kesenian, bisa saja di dalam mata pelajaran keagamaan, atau pada saat pelajaran olahraga. Jadi, mata pelajaran yang memang dirasa mereka dapat bergabung dan berbaur satu sama lain. Dan yang terakhir adalah model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia merupakan kelas khusus penuh. Di dalam kelas khusus penuh, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Jadi, dia punya kelas sendiri, tetapi sekolahnya di sekolah reguler dalam mata pelajaran tertentu atau dalam kondisi tertentu. Mereka tidak bersama dengan anak-anak di kelas reguler, tetapi dari lingkungan mereka berbaur dengan siswa-siswa yang dalam tanda petik normal. Nah, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah ABK yang berhasil didata yang ada di Indonesia adalah sekitar 1, juta jiwa pada tahun 2015. Tetapi PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
Kalau kita berpatokan dengan perkiraan dari PBB yang 10% tadi, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus. Di sini, selanjutnya saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Istilah anak berkebutuhan khusus biasanya ditentukan oleh apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anak, misalnya pencapaian perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun sosial yang belum terpenuhi, kemudian makanan yang dilarang ataupun aktivitas yang dihindari. Adapun jenis dan ciri-ciri dari anak ABK diketahui ada 12 klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Yang pertama yaitu ada anak disabilitas penglihatan atau bisa disebut dengan tunanetra. Anak disabilitas penglihatan atau tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau total atau sebagian, disebut juga dengan low vision. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak buta total diantaranya yang pertama, tidak mampu melihat cahaya, lalu kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba bila mencari sesuatu benda, bagian bola mata tampak jernih tetapi tidak bisa melihat cahaya maupun benda, dan sering menekan bola mata dengan jari. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak low vision atau buta sebagian yaitu mata tampak merah, bola mata tampak keruh atau putih-putih di tengah, lalu bola mata bergerak sangat cepat, penglihatannya hanya mampu merespon terhadap cahaya, benda ukuran besar dengan warna mencolok, memicingkan mata pada saat terkena sinar matahari, melihat objek menonton televisi, membaca buku, atau melihat gambar di buku dengan sangat dekat. Lalu, menonton televisi dengan sangat dekat dan bila berjalan di tempat yang belum dikenal sering menabrak atau tersandung. Yang kedua ada anak disabilitas pendengaran atau bisa disebut dengan tunar ungu. Anak disabilitas pendengaran atau tunar ungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda anak yang mengalami disabilitas pendengaran yaitu tidak menunjukkan reaksi terkejut terhadap bunyi-bunyian atau tepukan tangan yang keras pada jarak 1 meter. Tidak bisa dibuat tenang dengan suara ibunya atau pengasuhnya, tidak bereaksi bila dipanggil namanya, atau acuh tak acuh terhadap suara sekitarnya. Tidak mampu menangkap maksud orang saat berbicara, lalu tidak mampu mengetahui arah bunyi, kemampuan bicara tidak berkembang, perbendaharaan kata tidak berkembang, sering mengalami infeksi di telinga, dan kalau bicara sukar dimengerti. Yang ketiga, anak disabilitas intelektual atau tunagrahita. Anak disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan disabilitas intelektual diantaranya wajah ceper, jarak kedua mata jauh, hidung pesek, mulut terbuka, lidah besar, kepala kecil, besar atau datar, tidak dapat mengurus diri sesuai dengan usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terlambat atau tidak dapat bicara. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan disabilitas intelektual yang pertama yaitu wajah ceper, jarak kedua mata jauh, hidung pesek, kepala kecil, besar atau datar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya,
perkembangan bicara atau bahasanya terlambat atau tidak dapat bicara, lalu kurang atau tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan juga sering keluar ludah atau cairan dari mulut. Yang keempat ada anak disabilitas fisik atau tunadaksa. Anak disabilitas fisik atau tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak lainnya. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan disabilitas fisik yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur dan tidak terkendali, dan juga terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, serta terdapat cacat pada alat gerak. Anak yang kelima adalah ada anak disabilitas sosial atau tunalaras. Anak disabilitas sosial atau tunalaras adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta berperilaku menyimpang. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak tunalaras diantaranya: yang pertama, bersikap membangkang dan suka berbohong, mudah terangsang emosi, sering melakukan tindakan agresif, sering bertindak melanggar norma sosial, kurang atau tidak mampu menjalin hubungan dengan orang di sekitarnya, lalu mempunyai perasaan yang tertekan dan selalu merasa tidak bahagia. Yang keenam, ada anak dengan ADHD. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, sulit fokus dan memperhatikan, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Adapun ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini ditandai dengan tidak bisa duduk diam di kelas, kesulitan belajar, suka mondar-mandir, dan terus berbicara. Yang ketujuh ada autisme. Anak dengan gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Langsung 8, udah usah kayak ciri-ciri habisnya. Yang kedelapan ada anak dengan gangguan ganda. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus. Dalam kondisi ini, anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangannya. Yang kesembilan ada anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang ke-10 ada anak dengan kesulitan belajar khusus. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau Specific Learning Disorders adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada 1 atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, serta berhitung. Yang ke-11 ada anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa, wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Dan yang terakhir adalah anak dengan potensi kecerdasan. Anak dengan potensi kecerdasan
atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus atau talented, seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa diantaranya: yang pertama, memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, kreatif, dan berkomitmen terhadap tugas yang sangat tinggi. Lalu memiliki kepekaan yang tinggi, suka mendapat jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa tentang suatu hal, mampu bekerja mandiri sejak kecil, sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan, mempunyai minat yang luas, bervariasi, dan mendalam, mempunyai daya ingat yang kuat, rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu hal, lalu mempunyai energi yang tinggi dalam berhubungan dan memberi respon baik terhadap orang tua, guru, dan orang dewasa, dan yang terakhir, suka berteman dengan anak yang berusia di atasnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.